Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang ini pertemuan yang ketiga mata pelajaran informatika ya. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang hal-hal yang sering kita lakukan hampir setiap hari, yaitu adalah kita akan belajar adalah mesin pencari Google dan layanan Google ya. Seperti yang sudah kita pelajari, kita sudah mempelajari pada pertemuan yang lalu berbagai macam layanan aplikasi internet ya, layanan internet mulai dari www, discussion board ya, weblog ya, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan memulai mesin pencari Google dan layanan Google. Pertama kita akan membahas sejarahnya dulu ya. Google berdiri pada tahun 1998 oleh dua orang sahabat dekat, yaitu Larry Page dan Sergey Brin, yang berasal dari Stanford University. Nah, Google pada awalnya itu didirikan sebagai perusahaan yang memberikan layanan pencarian informasi di internet. Ya, belum ada seperti Gmail, belum ada seperti Google Drive, belum ada seperti Google Terjemahan, hanya mesin pencari. Ya. Nah, Google memiliki algoritma pencarian dengan sistem ranking. Ya, sehingga bisa menampilkan urutan website yang paling sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan pada kolom penelusuran ya. Lalu mulai berkembang ya mesin pencari Google, dan Google mulai menyebarkan layanannya mulai dari penyedia email seperti Gmail, lalu penyedia cloud yaitu seperti Google Drive, penyedia peta ya seperti Google Maps, Translate, Chrome, dan lain sebagainya ya. Sehingga perusahaan Google ini makin lama makin kesini semakin berkembang ya, sehingga secara tidak langsung tidak lepas dari kehidupan kita ya. Mulai dari aplikasi seperti Gojek, Grab ya, itu tidak lepas dari peran Google juga ya. Peta yang dari Gojek atau Grab itu berasal dari layanan Google Maps ya. Lalu kita sering mengirim email dengan menggunakan layanan penyedia email yaitu Gmail. Lalu beberapa media sosial lain dapat mendaftar dengan menggunakan akun Google. Jadi secara tidak langsung kita mulai tergantung dengan Google ya, saking banyaknya layanan yang diberikan. Nah, sekarang kita ke mesin pencari ya, mesin pencari Google. Lalu bagaimana Google memberikan hasil pencariannya? Faktornya apa saja? Ya, jadi ketika kita membuka misalnya adalah sistem pernafasan serangga ya, nanti Google akan menampilkan mulai dari sistem, apa itu sistem, apa itu pernafasan, apa itu serangga. Makanya hasil pencarian bisa sampai ratusan juta hasil dari berbagai macam internet. Nah, faktor penentu hasil pencarian yang lebih tepat adalah satu, pengertian dari query pencarian ya. Kedua adalah kesesuaian halaman web. Ketiga, kualitas konten. Keempat adalah kegunaan halaman web. Dan kelima adalah konteks pengaturan pencarian ya. Sekarang kita akan bahas-bahas satu-satu faktor penentu hasil pencarian, sehingga kita mengetahui
bagaimana kita bisa menentukan pencarian yang tepat, tidak sampai salah sasaran. Yang pertama adalah pengertian dari query pencarian. Nah, mungkin kalian pernah baru mendengar kata-kata query. Ya, query itu adalah kemampuan untuk menampilkan data dari database untuk diolah lebih lanjut. Nah, Google ini ya, pada proses ini Google akan menemukan informasi apa yang dicari oleh pengguna. Ya. Proses tersebut adalah pencarian merupakan dasar bagi pemahaman sebuah bahasa. Ya, berarti berdasarkan dari bahasa yang kita gunakan. Jadi Google itu juga sudah mempelajari berbagai macam bahasa, ya. Nah, yang dicari oleh pengguna. Lalu Google juga memeriksa ejaan dari kata kunci yang kita masukkan. Makanya kalau kita agak typo, ya, misalnya kita ingin mengetik sebuah tempat, ya, Batu Raden, ya. Lalu kita mengetiknya bukan Batu Raden, tapi Batu Taden atau yang lain. Nanti Google akan mempelajari dan mengetahui bahwa kita ini typo. Karena apa? Karena Google sudah diberi kemampuan untuk mempelajari bahasa kita. Ya. Lalu setelah ejaan benar, ya, Google akan mencari sinonim dari kalimat pencarian yang kita ketik. Ya, pencarian yang kita ketik, misalnya kita akan mencari bagaimana cara menginstal Microsoft Word, ya. Jadi di sinonimnya menjadi langkah-langkah menginstal Microsoft Word, ya. Jadi sinonimnya hampir sama, ya. Daripada mengetik bagaimana cara menginstal Microsoft Word, maka Google mencari sinonimnya adalah langkah-langkah untuk menginstal Microsoft Word. Ya. Lalu setelah bertemu sinonimnya, lalu Google akan mencari kategori pencarian. Ya, kategori pencarian yang sesuai dengan histori yang dipakai pengguna. Ya, Microsoft Word, ya. Langkah-langkah menginstal Microsoft Word. Nanti kategori bawahnya selanjutnya ada Microsoft Word 2016. Terus Master Microsoft Word 2013. Itu biasanya kategori bisa kalian temukan di bagian bawah, paling bawah penelusuran, ya. Biasanya ada kategori-kategori di situ yang biasa menjadi alternatif pencarian. Lalu yang kedua, ya, ini contoh dari kita mengecek Google mengecek kerjaan kita, ya. Kita misalnya typo mengetik Batu Raden, ya. Nanti Google akan menanyakan, mungkin maksud Anda adalah kata yang benar. Nah, ini adalah contoh dari Google membagi kategori pencarian, ya. Seperti yang kalian lihat, ada Batu Raden Purwokerto, wisata Batu Raden, tiket mudik Batu Raden, tiket masuk Batu Raden, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah kategori pencarian, ya. Itu adalah contohnya. Sekarang yang kedua, kesesuaian halaman web, ya. Algoritma pencarian akan menganalisis, ya, algoritma dari Google-nya, ya. Pencarian akan menganalisis apakah halaman web yang akan ditampilkan mengandung informasi yang mungkin sesuai dengan apa yang dicari oleh pengguna, ya. Jika kata kuncinya terdapat kesesuaian pada judul atau teks isi dokumen dengan kata kunci, maka akan ditaruh pada daftar teratas. Makanya saat kita mencari sebuah materi, maka yang memiliki kata kunci urutan kalimat yang benar pasti akan ditaruh pada daftar teratas, ya. Lalu
pada halaman-halaman berikutnya nanti Google akan memberikan informasi yang berhubungan dengan kata kunci. Ya, misalnya kita akan mencari sistem pernafasan serangga. Nanti Google juga memberikan alternatif, serangga itu apa? Sistem pernafasan itu apa? Ya. Nanti serangga apa saja nanti dipecah lagi, ada serangga belalang, ada serangga capung. Capung itu apa? Makanya pencariannya jadinya banyak sekali ya, karena kita memberikan kata kunci yang biasanya terdiri dari 2 atau 3 buah kata. Selanjutnya adalah kualitas konten ya. Google secara tidak langsung ya akan menyediakan hasil pencarian yang memiliki halaman web yang punya tingkat kepercayaan yang tinggi. Ya. Kalau memiliki tingkat kepercayaan tinggi pasti akan dimasukkan ke daftar teratas. Google akan memantau dan melihat halaman web yang banyak digunakan oleh pengguna. Ya, makanya kalau kita memasukkan mulai pencarian dengan mesin Google, ya mesin cari Google juga secara diam-diam akan menghitung situs apa yang sering digunakan atau sering dijadikan referensi. Kalau situs-situs sering dijadikan referensi, maka akan ditaruh pada daftar teratas ya. Nah, bagaimana dengan website yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah? Ya, Google akan menggunakan algoritma spam untuk memantau dan menandai halaman web itu adalah yang berkualitas rendah. Yang keempat, kegunaan halaman web. Ya, Google juga akan mengevaluasi apakah halaman web yang dituju mudah digunakan pengguna atau tidak. Ya, selanjutnya algoritma jika menggunakan halaman web yang mudah digunakan terlebih dahulu pasti akan ditampilkan paling atas. Ya, menjadi referensi utama agar pengguna bisa mendapatkan hasil pencarian yang baik. Lalu faktor yang kelima adalah konteks dan pengaturan pencarian. Ya, konteks. Nanti misalnya kita akan mencari sebuah kata kunci, misalnya adalah football. Ya, football di negara kita pasti merujuk ke sepak bola. Nanti Google akan memberikan gambar sepak bola. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan Google di negara Amerika Serikat, ya, football itu bukan seperti sepak bola di Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat itu sepak bola bahasa Inggrisnya adalah soccer. Ya, jadi nanti Google malah memberikan referensi berita tentang bukan sepak bola, tapi American football atau mungkin biasa kita kenal adalah rugby. Oke. Selanjutnya, nah, organisasi informasi pada mesin cari Google ya. Nah, sebelum kita menggunakan mesin cari Google ya, Google sebenarnya sudah mengumpulkan semua informasi dari ratusan miliar web ya. Nah, Google memiliki perangkat lunak yang disebut crawler ya. Crawler ini bekerja secara otomatis dalam menjelajahi halaman web yang terdaftar dalam Google ya. Google kemudian memberikan layanan Search Console yang mungkin setiap pemilik membuat pengaturan bagaimana proses crawling dapat dilakukan oleh Google ya. Nah, dari crawler ini ya, kemudian Google dengan menggunakan proses crawling akan mengindeks ya informasi dari halaman web yang sudah diambil ya melalui peta situs. Jadi sebenarnya Google ini sudah menyimpan berbagai macam nama website ya, nama website di seluruh dunia. Makanya bisa
mencari dalam hitungan cepat, ya. Selanjutnya, nah, sekarang kita akan kita akan coba menggunakan mesin cari Google. Nah, mungkin beberapa dari kalian misalnya menggunakan mesin cari Google mencari sesuatu yang terdiri dari 2 atau 3 kata lebih. Ya, biasanya kadang kita menemukan sebuah hasil pencarian yang kurang memuaskan. Nah, mesin cari Google ini ada beberapa aturan yang digunakan oleh Google. Ya, aturan ini sebenarnya tidak tertulis. Tetapi yang pertama, proses pencarian mesin pencari dilakukan dengan memasukkan kata kunci. Ya, aturan yang digunakan oleh Google dalam menggunakan kata kunci yang pertama adalah Google tidak akan membedakan huruf besar dan kecil dalam kata kunci. Misalnya kita akan mencari PBB, ya. Kita ketik PBB huruf kecil pasti tetap muncul organisasi PBB. Atau kita akan mencari organisasi misalnya MPR. Tapi kalau kita mengetik dengan huruf kecil semua, tetap aja organisasi MPR akan tetap muncul di Google. Ya, lalu yang kedua, Google mengabaikan kata-kata umum yang tidak memiliki arti penting seperti dan, yang, dan sebagainya. Lalu yang keempat, ya, gunakan tanda plus untuk memberitahu Google bahwa kunci tersebut penting. Misal, ya, kita akan mencari sebuah novel Romeo and Juliet, ya. Jadi di antara kata Romeo dan Juliet dikasih tanda plus seperti contoh di layar. Lalu yang terakhir, Google akan melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci yang persis digunakan. Ya, berarti sebisa mungkin nanti Google akan memberikan hasil yang sesuai dengan urutan, sesuai dengan kata kunci yang kita berikan. Oke, selanjutnya. Sekarang kita sampai ke teknik pencarian dan pemilihan kata kunci. Ya, misalnya kita akan menggunakan pencarian dengan frasa. Frasa ini berarti terdiri dari 2 atau lebih kata, ya. Misalnya kita akan mencari sistem pernafasan serangga. Nah, untuk lebih akurat hasil pencariannya, maka sistem pernafasan diberi tanda petik, ya, lalu ditambah kata plus dan serangga seperti yang ada di layar. Lalu dengan pencarian dengan pengecualian. Misalnya kita akan mencari virus, ya, virusnya tetapi virus yang bukan virus komputer, maka kita tinggal memberi kata min atau kurang kalau bahasa matematikanya, ya. Seperti pada di layar di bawah ada virus, min komputer, min trojan, min malware, dan lain sebagainya. Lalu ada teknik pemilihan kata kunci. Ya, misalnya kita akan mencari sebuah file. Kalau kita ingin cari sebuah file bentuk PDF, maka diberi tanda titik PDF. Ya, kalau misalnya kita akan mencari file yang berupa JPEG, berarti kita tinggal ketik titik JPEG dan lain sebagainya jenis file. Lalu kita akan misalnya mencari file berupa lagu, ya. File berupa lagu, misalnya kita akan mencari file lagu Gundul-Gundul Pacul. Maka kita tinggal mengetik di search barnya Gundul-Gundul Pacul titik MP3. Maka Google nanti akan langsung menampilkan MP3-nya, MP3 Gundul-Gundul Pacul, ya, dan lain sebagainya. Banyak jenis file yang bisa kita aplikasikan pada mesin pencarian Google ini. Lalu selanjutnya
domain tertentu. Ya, misalnya ada menu khusus ya pada contohnya ini di website BPS ya, Badan Pusat Statistik, kita akan mencari data UKM ya di website BPS, Badan Pusat Statistik ya. Untuk memperkecil hasil pencarian maka tinggal diketik seperti yang ada di layar, data UKM spasi site titik 2 www.bps.go.id ya. Ini adalah contoh dari pencarian dengan frasa. Ya, seperti kalian lihat ada perbedaannya ya. Misal di gambar kiri, sistem pernafasan serangga. Google akan mencari dan hasilnya adalah ternyata 263.000 ya hasil pencariannya. Tapi setelah kita menggunakan teknik yang di atas ya, seperti menggunakan tanda petik dan tanda plus, hasil pencariannya akan lebih mengecil dan tentunya akan lebih akurat menjadi 64.000 hasil. Tentu saja itu akan membantu bagi kita sebagai pengguna Google, mesin cari Google. Ya, oke, sampai di sini dulu materinya. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa menambah kaidah ilmu kalian tentang mesin pencari Google ya. Nanti setelah materi ini kita akan membahas mengenai komunikasi, apa itu komunikasi data ya, dan keamanan data. Oke, sekian dari anak-anak. Nah, semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat. Silakan bagi yang masih kurang paham dengan materi sistem mesin pencari Google, silakan bertanya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.